Sobat Mengabdi, kembali lagi di podcast GPM bersama aku Habibah Arzeti Dalimunte. Jadi pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang paling ditunggu-tunggu, yang paling spesial dan merupakan salah satu orang terkeren di GPM. Siapa lagi kalau bukan Kak Riko Dharma Putra Ilahi. Halo Kak Riko. Halo Kak Riko, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sejauh ini. Kak Riko, boleh dong perkenalan dulu ke teman-teman Sobat Mengabdi nih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Riko Dharma Putra Ilahi. Saya mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya, semester 7 dari jurusan Teknik Mesin. Dan alhamdulillah pada periode ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua umum di Gerakan Polstri Mengabdi. Oke, jadi Kak Riko kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak, selain menjadi ketua GPM dan juga mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya? Kalau untuk kesibukan seperti biasa sih, melaksanakan kuliah, apalagi pada semester 7 ini kan kami ikut pelaksanaan kampus merdeka, lebih tepatnya studi independen. Jadi lebih santai sih, paling kalau untuk di kosan cuman nge-zoom dan juga lagi cari pengalaman lain juga selain dari organisasi GPM ataupun dari kuliah. Kak Riko kan sekarang menjabat sebagai ketua GPM dan menjadi mahasiswa akhir nih ya. Gimana cara kakak membagi waktunya? Boleh dikasih tahu nggak sih Kak? Oke, kalau misalnya untuk membagi waktu itu sendiri sejauh ini paling saya gunain kayak notes mungkin, apalagi kan kalau misalnya untuk sekarang ini kan untuk pelaksanaan kuliah kan kami cuman nge-zoom, jadi nggak ada kesibukan yang benar-benar intens. Tapi kalau untuk di UPM sendiri, apalagi pengajarannya juga kan cuman dilaksanakan di hari Minggu, tapi mungkin beberapa minggu ataupun beberapa bulan ke depan bakalan sibuk, apalagi kita kan bakalan melaksanakan pensi nih ya. Jadi mungkin sesuatu ataupun proker salah satu proker lumayan besar di GPM bakalan kita laksanain. Jadi nanti stay tune, bakalan tunggu kelanjutan. Iya benar-benar. Oke, jadi sebelum kita cerita-cerita tentang masa jabatannya Kak Riko sebagai Ketua GPM 2024, kita akan flashback dulu nih teman-teman di belakang. Dan pastinya kan Kak Riko sebelum jadi ketua jadi anggota dulu ya. Jadi Kak, aku mau nanya nih, dulu Kakak waktu jadi anggota 2023 itu ngambil divisi apa tuh Kak? Dulu masuk di divisi PSDM. Oh, jadi di PSDM. Boleh nggak sih Kak ceritain dikit apa tuh PSDM? Oke, kalau untuk divisi PSDM sebenarnya itu nggak beda jauh sih sama PSDM dari beberapa organisasi lain. Yang jelas itu lebih fokus sama pemberdayaan sumber daya di GPM. Jadi mungkin apapun tentang personal dari internal GPM mungkin itu yang handle bagian divisi PSDM. Mungkin sejauh itu sih. Oke, terima kasih Kak. Nah, Kakak kan kemarin jadi anggota nih dan sekarang jadi ketua. Kira-kira ada nggak sih Kak bedanya saat Kakak menjadi anggota 2023 kemarin dan sekarang menjabat sebagai ketua umum GPM? Kalau untuk bedanya yang pasti jelas ada. Jadi yang dari awalnya pada saat jadi anggota kan kita lebih banyak diarahkan nih apapun kegiatan baik dari proker. Cuman kalau pada saat sudah menjabat jadi ketua umum kan kita lebih banyak mengarahkan. Jadi sebelum kita melaksanakan proker pastikan kita bakal nyusunin rencana terlebih dahulu nih. Jadi alhamdulillah sejauh ini juga saya dikelilingi oleh beberapa dari BPH, mereka benar-benar mensupport dan alhamdulillah sejauh ini aman sih sejauh ini. Berarti aman-aman aja ya Kak ya. Nah, jadi selama pengabdian 2023 kemarin, apa sih Kak motivasi dan semangat Kakak tuh mengikuti pengabdian sampai selesai? Kalau untuk secara personal sih untuk motivasi sebenarnya saya lebih ke arah nyaman sih. Jadi mau dimanapun baik itu di organisasi di internal kampus ataupun di luar, kalau misalnya lingkungannya nyaman, saya bakalan betah ataupun bisa jadi motivasi saya bisa bertahan di sini. Dan alhamdulillah pada periode kemarin juga dari badan pengurus harian ataupun dari anggota lain juga mereka banyak terbuka dan juga banyak merangkul. Jadi alhamdulillah sekarang saya bisa nyaman dan nggak terasa ini sudah mau di akhir periode juga.
Oke, jadi guys gitu aja cerita tentang flashback-nya Kak Riko sebagai anggota 2023. Sekarang kita bakal cerita-cerita tentang masa sekarang Kak Riko menjabat sebagai Ketua GPM 2024. Kak Riko boleh nggak sih ceritain latar belakang dan motivasi Kakak sehingga sekarang tuh bisa menjabat sebagai Ketua Umum GPM 2024? Oke, kalau untuk latar belakang sendiri sebenarnya kayak kejadiannya benar-benar begitu cepat. Tapi alhamdulillah dulu juga bisa diamanahkan untuk menjadi ketua umum. Ya, saya juga kemarin dapat support juga, baik itu dari badan pengurus harian tahun kemarin dan juga dari badan pengurus harian tahun ini. Jadi kalau untuk latar belakang sendiri kaget sih sebenarnya. Cuman sejauh ini setelah melaksanakan beberapa proker, alhamdulillah kayaknya bisa menjadi sebuah motivasi, apalagi kan kalau misalnya untuk menjadi ketua umum kan lebih banyak harus tahu tentang anggota. Jadi itu juga bisa menjadi kayak motivasi dan juga bisa menjadi sebuah pembeda sih pada saat kemarin menjadi anggota dan sekarang jadi ketua umum ya. Nah, dari sekian banyak proker GPM, kira-kira proker mana sih Kak yang Kakak banggakan gitu? Wow. Kalau untuk proker yang membanggakan, yang jelas seluruh proker itu membuat saya bangga, baik itu dimulai dari proker awal periode, bahkan proker yang belum kita laksanain, kayaknya sekitar 3-4 proker lagi itu walaupun belum terlaksana saya tetap bangga kok. Jadi nggak ada bedanya, yang jelas seluruhnya saya bangga. Oke, jadi gitu guys menurut Kak Riko cerita-ceritanya. Nah, Kak Riko kan udah menjabat nih ya, udah mau di periode akhir juga menjabatnya. Nah, selama itu ada nggak sih Kakak menjalankan jabatan ketua umum itu tuh tekanan Kak? Tekanannya tuh ada nggak gitu? Kalau untuk tekanan sendiri yang jelas pasti ada, karena baik kita jadi sebagai anggota ataupun apalagi sebagai ketua umum, yang jelas pasti ada tekanan mau dimanapun kondisi. Yang jelas kalau untuk selama menjadi ketua umum pasti lumayan, tetapi berkat support dan juga dukungan dari badan pengurus harian ataupun periode ini saya bisa terus keep up dan juga bisa terlewati beberapa tekanan tersebut, baik itu kayak planning pada saat proker ataupun pada saat pembentukan panitia. Tetapi kemarin juga banyak dibantu backup oleh badan pengurus harian lain kayak gitu. Oke guys, jadi gitu cerita-cerita tentang Kak Riko yang mana dia menjabat sebagai ketua umum. Nah, sekarang kami kan lagi pengabdian nih di Sungai Tengkorak. Jadi kita bakal cerita-cerita tentang pengabdian kita di Sungai Tengkorak. Menurut Kak Riko, tantangan terbesar kita pengabdian di Sungai Tengkorak itu apa sih? Oke, kalau untuk tantangan terbesar selama mengabdi di Desa Sungai Tengkorak, yang pasti yang pertama itu kendalanya di jarak. Karena jarak dari titik kumpul kita dari kampus ke sini kan bisa membutuhkan waktu sekitar 45 menit mungkin. Jadi sejauh ini kayaknya dari jarak sih. Selain itu juga tantangannya mungkin kayak beberapa bulan akhir ini kan kita mau melaksanakan pensi nih. Jadi lambat laun dari beberapa bulan kita melaksanakan pengabdian, dari anak-anaknya juga lumayan agak menipis yang anak-anak yang kita ajari. Kendalanya lagi ada kayak sedekahan orang nikahan, tetapi yang jelas sejauh ini selagi dari anggotanya juga masih semangat, jadi nggak ada alasan bagi kami nggak ada semangat untuk tetap melaksanakan pengabdian apapun tantangannya kayak gitu. Oke, jadi apapun tantangannya kita harus tetap semangat ya Kak. Kita harus tetap pengabdian ke Sungai Tengkorak. Nah, untuk itu tanggapan Kakak nih, untuk adik-adik dan juga warga sekitar tuh gimana sih ngelihat mahasiswa-mahasiswa yang ngajar tuh setiap minggu tuh, setiap minggu pagi. Menurut Kakak mereka tuh ngeliatnya tuh gimana sih? Oke, mungkin dimulai dari anak-anak sih. Kalau untuk anak-anak sendiri kan kita baru pengabdian di Desa Sungai Tengkorak kan baru 1 periode ini. Jadi kesan pertamanya mereka benar-benar excited kemarin, apalagi pada saat hari pertama kita datang sini. Memang agak beda sebenarnya dari awal, cuman sejauh ini lihat dari semangat anak-anaknya mereka pada saat ketemu kita atau lagi pada saat kita baru masuk di desa ini, sambutannya memang benar-benar hangat dan ya benar. Jadi itu juga bisa menjadi kayak motivasi tersendiri. Kalau untuk masyarakatnya sendiri itu sempat kemarin pernah berbincang-bincang sedikit baik sama kepala desanya ataupun dari masyarakatnya. Kalau untuk sejauh ini katanya untuk dari mahasiswa kan belum pernah ada yang melaksanakan pengabdian di sini. Jadi kami juga berharap
dari terusin dari gerakan Posisi Mengabdi. Semoga dengan diadakannya pengabdian di Desa Sungai Tenggora ini bisa sedikit membuka, baik itu dari pemerintahan ataupun dari organisasi lain mungkin yang pengen mencoba untuk pengabdian di sini. Nanti kalau misalnya pengen sharing-sharing, kami benar-benar terbuka kok. Oke, jadi gitu. Nah, suka dukanya kita pengabdian di Sungai Tengkorak tuh apa sih, Kak? Kalau boleh tahu ceritain dong. Oke. Kalau untuk suka dukanya mungkin dimulai dari sukanya dulu. Kalau untuk suka pasti banyak, baik itu pada saat ketemu anak-anak yang dimana mereka benar-benar semangat pada saat penyambutan kita baru datang. Terus juga mungkin dari beberapa anggota juga mereka benar-benar banyak meluangkan waktunya. Jadi yang mungkin dari anggota belum paham tentang pengajaran ataupun belum paham tentang anak-anak, mungkin dengan adanya pengabdian ini bisa lebih nambah pengalaman mereka. Jadi menurut saya kalau untuk sukanya pasti banyak, baik itu proses perjalanan kita dengan memakan waktu yang lumayan panjang, mungkin itu bisa menjadi sebuah pengalaman ataupun sebagai memori juga. Jadi kalau misalnya pada saat selesai dari pengabdian itu bisa menjadi salah satu yang selalu kita ingat. Kalau ya bener, kalau untuk dukanya sendiri nggak ada sih, kita lebih banyak sukanya. Mungkin sejauh ini karena kita sudah lumayan agak lama pengabdian di sini, mungkin kurang penyemangat sih. Mungkin karena untuk jadwal di bulan akhir-akhir tahun ini kan banyak yang lagi nikahan nih. Jadi dari anak-anaknya banyak yang kondangan. Jadi pada saat kita datang sini anak-anaknya nggak terlalu banyak. Cuman nggak apa-apa kok. Kami tetap fokus sama pengabdian. Ya guys, jadi apapun tantangannya kami akan tetap pengabdian dan akan tetap semangat. Oke, jadi yang terakhir nih Kak, Kakak sebagai ketua umum nih, gimana cara Kakak merangkul dan mengajak anggota-anggota lain agar lebih semangat dan lebih terlibat di dalam proker-proker ke depannya? Dan juga aku mau minta Kakak kasih pesan dan harapan untuk anggota-anggota GPM yang sekarang dan juga yang akan datang. Sobat-sobat mengabdi yang nonton didengerin ya pesan-pesannya. Oke, mungkin dimulai dari cara merangkul. Oke, kalau misalnya untuk cara merangkul sendiri mungkin lebih ke arah komunikasi sih. Karena kan kita nggak tahu nih terbelakang ataupun kayak kesibukan dari beberapa anggota, ada yang sibuk dari kuliah ataupun dari mereka sibuk mungkin ada yang kerja juga. Jadi lebih ke arah berkomunikasi sama anggota, kira-kira kendala mereka selama program kerja di GPM ataupun pada saat pengabdian itu apa. Jadi kalau misalnya memang mereka terkendala waktu, itu bisa menjadi kayak bahan evaluasi untuk kami, bagaimana kami bisa lebih membuat planning untuk biar waktunya bisa bersamaan sama anggota biar bisa datang semua. Jadi kalau untuk terususnya sendiri sih ya kayak komunikasi aja sih sejauh ini. Terus kalau untuk pesan-kesan? Ya, untuk anggota GPM sekarang dan yang akan datang setelah ini. Oke, kalau untuk kesan-pesan untuk anggota yang sekarang, saya berharap sih semoga semangat yang dari awal kita pengabdian kemarin terus tetap konsisten kita jaga, apalagi walau bentar lagi bakalan demisioner. Jadi saya berharap nggak kurang semangatnya, ya tetap semangat. Pokoknya jangan kasih kendor. Kalau untuk periode tahun depan mungkin nanti kan kita juga ada beberapa dapat DM nih di media sosial kita, banyak yang sudah nanya kira-kira kapan sih GPM open recruitment. Jadi ditunggu aja, pasti bakalan kami kabarin lewat media sosial kami. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang tertarik, yang pengen gabung di GPM, mungkin nanti bisa terus standby di media sosialnya. Saya berharap juga nggak beda jauh sama yang sekarang. Semoga kedepannya kalau misalnya terpilih untuk menjadi keanggotaan GPM itu tetap menjalankan apa yang sudah diamanahkan, terus tetap menjaga support satu sama lain. Selain itu juga yang jelas semangatnya jangan sampai runtuh. Karena kan walaupun dari beberapa problem sering kita dapatkan, mau itu di GPM ataupun tempat lain, yang jelas kalau untuk semangat jangan sampai kendor kayak gitu. Oke, jadi intinya dari pesan dari Kak Riko untuk periode sekarang dan yang akan datang itu tetap semangat, jangan luntur semangatnya, pokoknya apapun yang terjadi tetap semangat. Oke teman-teman, sebelum kita tutup acara podcast pada hari ini, sebelum closingan kita baca tagline dulu. GPM 2024 berdedikasi penuh aksi. Berdedikasi penuh aksi dari Polri untuk negeri. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk Kak Riko. Sampai jumpa teman-teman semuanya di podcast kami selanjutnya. Bye-bye.